Terima kasih telah bergabung di Kompas Petang. Dan sebelumnya saudara, kami juga sudah mengundang pihak dari Gerindra, namun belum ada satupun yang bisa memenuhi undangan kami. Saya punya pertanyaan ke Pak Susno. Kelalaian seperti apa yang dapat dijerat dengan pasal 359 KUHP dalam peristiwa menewaskan 3 orang? Ya, kelalaian yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain. Tapi kalau kita lihat di sini, pertama kita ucapkan belasungkawa juga kepada pihak korban yang telah meninggal, dan juga kita ucapkan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai. Dalam hal ini penyelenggara acara, karena dia menggunakan event organizer dan sebagainya, saya kira tidak ada kelalaian ya, bagi pihak penyelenggara, bagi pihak punya kerja ya, baik dari Pak Didi maupun dari pihak Pak Karyoto, anaknya jadi wakil Bupati Garut, mantan perempuan. Ya, kelalaiannya mungkin dari pihak penyelenggara, tapi itu pun harus dicari yang benar-benar apakah betul pihak penyelenggara yang bertanggung jawab, event organisernya, atau event organisernya hanya bertanggung jawab pada jalannya acara. Jadi dalam hal ini kita juga perlu pertanyakan, apakah Polres Garut sudah memprediksi secara prediksi intelijen dari Polres Garut melihat figur daripada Pak Didi, melihat figur daripada Pak Karyoto, besarnya melihat figur dari mantan perempuan wakil bupati dan mantan laki-laki sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Berarti jelas ini akan ramai pestanya. Maka rencana pengamanan yang dia buat sejauh apa? Maka saya sangat senang ini kan bahwa ini ditarik di Polda Jawa Barat, karena Polda akan menyelidiki juga intern Polri. Apakah rencana pengamanan yang dibuat itu sudah sedemikian memperkirakan bahwa pesta ini akan ramai, bahwa akan segala kemungkinan terjadi, termasuk rebutan untuk bersalaman pengantin, rebutan untuk bersalaman dengan Pak KDM, atau rebutan untuk merebutkan sesuatu hidangan. Nah, ini harus diprediksi oleh pihak aparat keamanan. Jadi saya yakin bahwa Polri tidak memeriksa sepihak bahwa siapa ini kambing hitamnya dari pihak lain, tapi internal Polri sendiri untuk mengadakan introspeksi. Artinya pengamanan yang dipersiapkan itu sudah sesuai dengan rencana sesuatu yang akan terjadi gitu, dengan peristiwa yang sedemikian besar gitu. Ada yang punya acara, panitia, dan pihak pengamanan. Jadi 3 unsur ini yang harus kita selidiki. Siapa yang mungkin saja kita tidak menuduh begitu ya Pak Susno. Tidak, apakah siapa dari 3 unsur ini ya, termasuk intelijen yang punya lalai gitu dalam peristiwa menewaskan 3 orang. Jadi kalau kita lihat dalam peristiwa yang terjadi Pak Susno, 3 orang tewas, artinya bisakah dipertanggungjawabkan secara pidana? Bisa. Karena misalnya ya kita lihat dari panitia. Panitia apakah sudah memberitahukan kepada pihak Polri ya, bahwa perkiraan akan jumlah sekian dan sekian. Tetapi pihak Polri pun tidak boleh langsung percaya saja kepada apa yang diajukan oleh panitia. Polri tentunya punya perkiraan intelijen. Perkiraan intelijennya, yang punya kerja ini Pak KDM. Pak KDM ini dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia. Apalagi di Jawa Barat sampai ada istilah gubernur aing gitu, atau bapak aing gitu kan. Nah, kemudian dari pihak misalnya Pak Karyoto, figur yang terkenal juga. Pengantinnya juga dua-duanya figur terkenal. Tanpa adanya hidangan gratis pun ini pasti akan ramai. Maka dipertanyakan oleh Polda nanti, atau bila perlu oleh Mabes Polri, berapa besar kekuatan pengamanannya, kemudian rencana pengamanan, strateginya gimana, siapa yang mengamankan di sini berapa kuat, siapa yang mengamankan di sini berapa kuat, dan sebagainya. Nah, kalau itu tidak cukup, berarti ada semacam kelalaian dari pihak aparat keamanan gitu. Dari pihak keamanan. Jadi menurut Pak Susno yang harusnya bertanggung jawab pihak keamanan atau yang punya hajat? Tergantung. Yang punya hajat jelas enggak dong. Yang punya hajat dia punya hajat, dia sudah tugasnya. Yang punya hajat adalah mengatur masalah undangan tamu dan sebagainya. Yang punya hajat enggak menyelenggarakan keamanan. Keamanan tidak ada yang punya hajat. Yang menyiapkan keamanan itu adalah kalau diberitahu aparat keamanan harus menyiapkan keamanan. Dalam hal ini siapa? Ya, termasuk misalnya Polri dengan Pol PP-nya diberitahu juga apa tidak. Tapi Pol PP kalau ada itu di bawah kendali Polri. Nah,
Termasuk juga di sini misalnya event organizer-nya. Apakah event organizer-nya betul dia yang menyiapkan makan siang gratis dan sebagainya, dan apakah itu diinformasikan kepada aparat keamanan apa tidak gitu. Dalam peristiwa ini Pak Susno, Anda melihatnya seperti apa? Apakah Polri sudah cukup transparan atau belum? Tergantung hasil pemeriksaan, saya tidak tahu ya, karena saya tidak tahu berapa kekuatan. Berapa kekuatan pengamanan terbuka, berapa kekuatan pengamanan tertutup, berapa brimob yang dikeluarkan di situ, berapa sabara, berapa lalu lintas. Kalau hanya 2-3 orang saja atau hanya 10-20 orang ya jelas nggak mampu gitu. Kan pemeriksaan di Polres Garut sudah ada 10 saksi. Tapi apakah nanti kira-kira menurut Anda yang punya hajat termasuk Deddy Mulyadi dan juga anaknya akan dipanggil ikut diperiksa? Karena kemarin katanya Deddy Mulyadi juga siap diperiksa untuk memberikan keterangan. Ya kalau Pak Deddy Mulyadi tidak terlalu banyak ya tanggung jawabnya di sini, karena dia mengadakan pesta gitu. Dia mengadakan pesta, tamu berdatangan, kan bukan tanggung jawab dia. Orang tidak diundang pun datang bukan tanggung jawab dia, tapi aparat keamanan yang harus mempersiapkan itu. Nah, adapun Polri telah memeriksa 10 saksi itu untuk memeriksa segala kemungkinan. Apakah di dalam pesta ini ada hal-hal yang di luar perencanaan Pak Deddy Mulyadi dan Pak Karyoto yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Siapa tahu kan ada simpatisannya Pak Gubernur Jawa Barat ya, yang punya acara Pak KDM. Misalnya masing-masing kabupaten menyelenggarakan makan siang gratis dengan punya stand tersendiri. Tapi di luar pengetahuan yang punya kerja, di luar pengetahuan aparat keamanan, itu yang harus diselidiki. Iya, selain kita mengevaluasi kinerja dari pihak intelijen dan juga pihak keamanan tentu saja Pak Susno, karena tadi Anda bolak-balik menegaskan soal itu. Tapi kira-kira se-urgent apa, seterdesak apa pihak dari punya hajat seperti Deddy Mulyadi untuk diperiksa? Dia periksa paling sebatas apakah yang kegiatan-kegiatan di lokasi atau di stand itu yang menyebabkan meninggalnya atau melayangnya jiwa orang lain itu sepengetahuan dia apa tidak. Nah kalau tidak sepengetahuan maka itu siapa yang ngadakan, itu akan dicari oleh Polri gitu. Jadi tidak terlalu banyak itu tanggung jawab daripada yang punya kerja. Nanti kalau tanggung jawab beban ini dibebankan pada yang punya kerja, orang nggak mau punya kerja semua. Dia sudah punya kerja, sudah minta pengamanan, tahu-tahu ada peristiwa terjadi, yang punya kerja yang bertanggung jawab, ya ini nggak masuk akal. Baik, terima kasih Pak Susno telah bergabung di Kompas Petang. Kita tunggu perkembangan kasusnya secara terang benderang. Selamat petang, Pak. Terima kasih, selamat petang, Mbak.